Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini ungu-ungu ya suasananya. Iya. Oke, bareng juga ya jawabnya. Masya Allah. Oke, baik. Hari ini kita bisa bertemu lagi. Alhamdulillah sudah dikasih waktu nih untuk tim juga ya yang udah mempersiapkan dengan sedemikian rupa. Mungkin kita langsung aja perkenalan dulu ya. Kali ini kita ada di Bincang Bidan. Oke. Langsung aja ya kita perkenalkan, saya dengan Bidan Adityani dan di sini ada tim kita, ada Bidan Linda dan juga ada Bidan Fitria ya. Oke, sahabat Remedika, selamat sore. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke. Kali ini kita punya layanan baru nih dari Poli Kebidanan yang dimana layanan ini adalah layanan Mom and Baby Care. Oke, bentar lagi kita akan launching nih. Jadi sebelum kita launching perlu dong sahabat Remedika di sini untuk mengetahui apa sih layanan ini. Oke, jadi saya mengundang teman-teman untuk memberi atau bincang-bincang mengenai hal tersebut gitu. Oke, mungkin langsung saja saya ke siapa dulu nih? Ke Bidan Pirya dulu. Oke, yang pertama mungkin saya akan bincangnya mengenai mom care dulu berarti ya. Iya, betul. Oke. Jelas ya, ini mom care. Nah, untuk layanan mom care ini yang perlu sahabat Remedika ketahui bahwa layanan mom care ini punya layanan apa saja di dalamnya? Apakah layanan bisa layanan untuk ibu pranikah kah, atau layanan khusus untuk ibu hamil kah, atau ibu nifas? Jadi biar lebih jelas, boleh dijelaskan? Oke, untuk pelayanan mom care tersendiri itu terbagi menjadi 3 ya. Ada pelayanan ibu hamil, kemudian ibu nifas dan ibu menyusui. Ibu menyusui. Betul. Okay. Nah, ibu hamil tersendiri pun mempunyai spesifik untuk pijatnya, salah satu pijat perineum Pijat nih. perineum. Okay. Karena pijat perineum itu biasanya belum pada tahu nih Belum, teman-teman ya, pasti. Remedika ya. Okay. Oke, untuk pijat perineum tersendiri yaitu untuk pijat pada daerah vagina kewanitaannya itu dipijat untuk membuat supaya tidak ada robekan pada saat proses persalinan, karena ibu-ibu hamil dengan apalagi ibu hamil anak pertama ya. Anak pertama. Betul, dia takut sekali dengan akan robekan tersebut. Nah, itu dilakukan pada saat usia kehamilan 37 minggu sampai dengan 40 minggu. Jangan dilakukan sebelum usia 37 minggu atau sebelum aterem atau cukup bulan. Berarti harus cukup bulan dulu ya, Betul. baru dilakukan layanan ini. Betul, karena kalau dilakukan sebelum cukup bulan nanti akan merangsang mulas sehingga lahirlah terjadi prematur gitu. Nah, kan tujuan tersendiri pijat perineum tersendiri itu dilakukan supaya tidak ada robekan, apalagi ibu hamil ada anak pertama nih, pada takut biasanya ya untuk robekan tersebut. Nah, makanya kita sebisa mungkin mempijat perineum tersebut supaya tidak ada robekan gitu. Bisa dilakukan dengan anak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Jangan dilakukan pada kondisi yang mohon maaf sedang sakit ataupun sesar. Tapi kalau untuk sesar tersebut harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Apabila masih bisa untuk lahiran normal, bisa dilakukan untuk pijat perineum tersebut gitu. Jadi perlu perhatian khusus juga ya untuk kondisi-kondisi tertentu. Tidak boleh langsung pijat, tidak boleh seperti itu. Harus dilihat dulu kondisinya, usia kehamilannya, riwayat sebelumnya juga betul. Oke. Terus selanjutnya ada apa tadi? Oke, yang kedua itu ada pijat nifas ya. Pijat nifas. Itu pijat nifas dilakukan pada ibu hamil setelah melahirkan gitu. Balik lagi dengan kondisi sehat ya, tidak dengan kondisi sakit. Nah, kalau untuk kondisi sehat tersebut bisa dilakukan 6 jam pasca persalinan gitu. Apabila ibunya tidak ada keluhan, sudah berpindah tempat, sudah bisa pipis gitu ya. Itu bisa dilakukan untuk pijat nifas tersebut sampai dengan 40 hari. Gitu, karena kalau misalnya pijat nifas tujuannya itu untuk merangsang supaya relaksi otot-otot yang tadinya pas melahirkan tegang semua nih. Betul. Nah, jadi kemudian akan pegel-pegel relaksasi juga kan betul, ya. pegel-pegel, apalagi ibu nifas itu anak pertama dia
masih beradaptasi antara anak dan ibu. Jadi dia mempunyai waktu untuk tersendiri dengan caranya pijat supaya merelaksasi otot-ototnya tersebut gitu. Jadi harus optimal juga antara ibunya harus punya me time sendiri ya agar kondisinya pun merangsang dengan baik ya, apalagi untuk ASI ya bisa membantu juga, betul nggak? Sangat banget membantu sih untuk melancarkan ASI, karena balik lagi ya ASI itu diproduksi karena adanya pikiran ibu yang happy atau senang gitu. Kalau ibunya stres gimana ASI mau keluar gitu ya. Seret kan ya, jadi benar-benar proses ketika mengasihi itu harus dibantu dengan kita pijat ya kan. Iya. Kayak itu kan disebutnya ngebejat laktasi bisa juga berarti dalam layanan ini. Iya. Nah yang terakhir tadi ada pijat laktasi atau menyusui. Nah pijat menyusui ini dilakukan pada ibu hamil ya yang ASInya kurang ataupun tidak memproduksi ASI ya. Nah ini biasanya kebanyakan pada ibu-ibu menyusui dengan anak pertama. Dia mempunyai kondisi tertentu tidak bisa menyusui dengan caranya ya, makanya kita perlu banget untuk pijat menyusui untuk merangsang supaya ASI-nya keluar. Balik lagi, ASI yang lancar itu dipengaruhi dengan pikiran ibu yang senang gitu. Nah tapi dibantulah dengan pijat menyusui tersebut gitu, dengan salah satunya cara menyusui yang benar, dan di pijat tersebut itu nanti merangsanglah otot-otot payudara untuk mengeluarkan produksi si ASI tersebut gitu. Jadi sangat penting sekali untuk ibu-ibu hamil, apalagi ibu hamil anak pertama nih. Iya, jelas ya. Betul punya keluhan yang benar-benar ASI saya kok belum keluar, kok 3 hari ini ASI saya belum keluar. Ya dengan melakukan pijat laktasi atau menyusui tersebut, insya Allah akan proses keluarnya lebih cepat lagi. Membantu buat ibu-ibu menyusui tersebut ya. Kadang kan kalau ibu hamil dengan anak pertama itu memang banyak sekali yang dikeluhkan ya. Mungkin dalam hal ini kita bisa membantu ya, mengedukasi untuk lebih kayak ibunya lebih rileks, lebih tenang kan, karena ini fase peralihan dari ibunya yang tadi proses persalinan ke fase menyusui. Betul ya. Jadi pendampingan khusus pun perlu juga. Jadi ketika kita membantu pendampingan pada saat proses pemijatan itu termasuk pendampingan secara psikososial juga ya, termasuk juga. Jadi pendampingan kedekatan juga bisa. Mungkin nanti juga bisa dampingi dengan suami juga, betul ya. Suami itu sangat berperan penting buat ibu-ibu hamil, ibu menyusui, apalagi ibu nifas gitu. Berarti pada saat pemijatan nifas pun suami boleh ikut serta kan ya? Serta harus, wajib gitu ya. Oke. Berarti ini sangat bermanfaat sih, tapi memang perlu kita perhatikan ya untuk kayak kondisi-kondisi tertentu. Mungkin pada saat setelah proses persalinan pun harus kita perhatikan ya kondisi tertentu itu ya. Jangan sampai langsung pijat, karena kita cek dulu, kita perhatikan dulu setelah persalinan seperti apa. Seperti itu mungkin. Iya betul. Oke, selanjutnya ada lagi mengenai mom care. Untuk pelayanan mom care sendiri itu hanya 3 itu saja ya di tempat. Berarti untuk kayak pranikah ini enggak ya? Untuk pranikah hanya untuk ada. Setelah dia hamil, saat hamil, setelah nifas dan menyusui. Dan menyusui. Oke, berarti layanan ini sementara memang untuk mom care pada ibu yang sudah menikah berarti ya? Iya, yang sudah menikah ya. Yang sudah menikah. Oke, baik, mungkin teman atau sahabat Trimedika kali ini atau selanjutnya kita akan berbincang mengenai baby care ya, betul? Oke, layanan terbarunya. Halo Bidan Linda. Oke, seru banget nih hari ini. Cerah-cerah ya, padahal udah dinas malam ya? Pada dinas malam? Sudah, oke. Nah untuk tadi kan udah mom care nih, berarti nyambung harus satu paket ya antar ibu dan anak ya, betul nggak sih? Betul dong. Oke. Baby care berarti ya. Oke. Untuk layanan baby care ini gimana? Apakah layanan baby care ini ada usia tertentu? Ada layanan apa saja di dalamnya? Apa ada baby gym kah atau seperti apa? Boleh mungkin dijelaskan? Oke, jadi untuk baby care itu layanan yang diperuntukkan untuk bayi kita, bayinya. Tadi kan ibunya, sekarang bayinya. Jadi nyambung ya. Terus untuk baby care itu sendiri di Trimedika kita ada 2 layanan. Yang pertama ada baby massage. Yang kedua ada baby gym. Baby gym, Dan Adit mau tahu yang mana dulu nih? Massage dulu. Boleh.
Oke, jadi masas itu ada dua ya. Jadi ada masas untuk bayi sehat. Bayi sehat. Iya, dan juga ada untuk kondisi tertentu. Oke. Jadi untuk pijat sehat itu sangat manfaatnya luar biasa. Jadi pijatan, namun bukan pijat seperti orang dewasa seperti biasa gitu. Bukan Jadi, urut ya? Bukan urut, tapi lebih ke sentuhan cinta. Iya, sentuhan cinta, betul. Dan manfaatnya itu luar biasa, Bidan Adit. Jadi untuk baby massage itu sendiri manfaatnya bisa untuk pertumbuhan dan perkembangan. Iya. Pertumbuhan itu bisa meningkatkan berat badan pada bayi. Untuk perkembangan itu bisa membuat IQ bayi itu semakin bertambah. Iya. Oke. Iya. Terus untuk selanjutnya? Ya, itu semakin cerdas anak, pertumbuhan juga makin bagus ya? Bagus, betul. Nah, kemudian ada untuk kondisi tertentu. Jadi untuk kondisi tertentu itu bisa untuk baby dengan kolik. Oke. Jadi kolik itu seperti apa? Kembung, lebih kembung ke kembung. Ya, lebih kembung. Belum BAB. Kita bisa bantu dengan pijatan. Kemudian ada apabila bayinya itu batuk atau flu, tapi batuk flu yang masih ringan ya. Masih ringan. Okay. Kondisi yang memang masih bisa dilakukan pemijat ini. Berarti kalau misalkan dia kondisinya memang perlu perhatian khusus, berarti harus konsultasi dokter dulu. Betul. Kalau misalkan dalam 3 hari, misalkan bayi itu masih tidak ada perubahan, itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Betul. Ya. Berarti memang tadi ada yang pijat bayi sehat ya, berarti ketika bayinya sehat ya kita pijat makin sehat lah pula ya. Nah, betul. Makin stimulasi pun akan terangsang dan terbangun ya gitu. Terus untuk pijat, ternyata ada pijat untuk kondisi tertentu berarti ya. Berarti untuk meningkatkan saat imunitasnya sedang menurun mungkin ya. Betul, gitu. Tapi memang harus kondisi yang tertentu tadi. Kalau misalkan kondisinya memang perlu perhatian khusus dan perlu dikonsultasikan, mungkin itu harus ke ranah kedokteran untuk medis dulu ya. Betul. Mungkin gitu. Nah, untuk pemijatan atau stimulasi ini tuh apakah harus setiap hari atau ada kurun waktu tertentu untuk mengoptimalkan si stimulasi ini? Jadi untuk baby massage atau pijat pada bayi itu sebetulnya bisa dilakukan setiap hari oleh ibu-ibu di rumah. Setiap hari? Iya, namun ibu-ibunya juga harus tahu nih titik mana yang harus dilakukan pemijatan, ada yang tidak boleh dilakukan pemijatan. Nah, untuk apabila ibunya belum percaya diri nih untuk melakukan pijatan, itu boleh menggunakan jasa atau terapis. Nah, itu layanan kita di Trimedica. Itu bisa dilakukan 1 minggu sekali atau 2 minggu 1 kali. Itu bisa dilakukan. Beda kalau misalkan di rumah itu bisa setiap hari. Setiap hari ya, berarti benar-benar terstimulasi dengan baik ya dalam pijatan ini. Nah, memang saya juga ada pasien nih ya, jadi dia itu memijat dari 0 bulan sampai sekarang usia 4 bulan, memang sangat terbukti. Jadi anaknya itu belum pernah sakit sama sekali. Masya Allah. Hanya saja dia itu ada demam pas setelah imunisasi. Imunisasi saja, berarti hanya reaksi dari vaksinnya saja. Itu pun hanya 1 kali, 1 hari maksudnya 1 hari. Selanjutnya alhamdulillah kemudian dia sehat lagi. Iya. Sama sih kayak saya juga hampir setiap hari ketika memandikan atau apa untuk anak saya sendiri tuh saya lakukan pijat. Cuman memang untuk kondisi sakitnya itu hanya ketika sudah imunisasi dan memang hanya kondisi saat memang cuaca peralihan saja, tapi di situ langsung kita bantu mengenai stimulasi ini. Jadi memang sangat membantu. Nggak perlu diragukan lagi sih untuk itu. Karena memang secara alamiah pun ya tubuh ketika mendapat respon yang positif lah dia gitu. Benar kan? Jadi dengan pijatan itu kan bisa untuk mengalirkan darah ya, jadi lebih lancar juga, termasuk sistem imun yang jadinya lebih kebal gitu kan ya. Iya. Luar biasa sih. Iya, jadi untuk pelayanan ini sangat membantu nih untuk ibu-ibu yang masih galau kan. Kok anak saya gampang sakit kan ya, kenapa nih? Mungkin bisa dibantu dengan
pemijatan ini atau stimulasi atau sentuhan cinta ini. Betul, betul. Gitu. Tapi memang harus dengan terapis juga ya. Jadi tidak boleh langsung dilakukan mandiri-mandiri. Tapi kalau hanya untuk sentuhan biasa mungkin boleh. Tapi untuk sentuhan tertentu mungkin perlu dengan terapis seperti itu. Betul. Ya. Nah ini untuk layanan ini kita mulainya apakah ada jadwal tertentu atau gimana? Ya. Jadi untuk layanan mom and baby care kita ada jadwalnya tertentu ya. Iya, untuk jadwalnya kita di hari Senin sampai hari Rabu. Di pukul 8 sampai jam 12. Jam 12. Ya, lebih baik kalau misalkan mau datang itu reservasi terlebih dahulu biar babynya bisa lebih optimal juga ya. Mempersiapkan diri. Nah, untuk bukan syarat ya pada saat pemijatan atau pada saat melakukan pemijatan ini bayinya harus apa dulu nih? Apakah bisa setelah makan atau harus nunggu dulu berapa jam dulu? Gitu. Ada nggak kondisi seperti itu? Ada. Jadi untuk bayi yang akan dilakukan pemijatan itu lebih baik jangan setelah menyusu. Jadi harus ada jeda. Harus ada jeda berarti betul. Ya. Karena itu bisa tekanan juga kan ya? Iya, nantinya takutnya malah gumoh ataupun malah muntah gitu. Jadi lebih baik dijeda dulu. Terus kemudian untuk pemijatan jangan saat bayinya sedang tertidur. Betul. Jadi jangan dibangunkan saat tidur untuk dimasas, jangan. Jadi sebisa mungkin bayi dengan keadaan yang memang sadar gitu. Ya, sedang tidak tidur gitu. Iya, karena memang kalau misalkan dia sedang tidur kita bangunkan malah nangis yang ada, bukan dia merasakan nyaman gitu. Karena nanti itu akan kayak terpaksa dibangunkan ya. Jadi mungkin kalau dalam bahasa dewasanya mungkin rungsing juga bisa ya kan? Ini apaan sih? Bener gak sih kan ya? Anak kecil juga mungkin akan merasa kayak apa sih ini kok saya dibangunkan? Saya sedang enak tidur kan ya? Berarti tetap harus kita hargai untuk dia kondisi tersebut. Kayak gitu ya. Berarti memang jangan pada saat setelah menyusui ya. Berarti pada saat datang nih, contohnya pada saat datang dia habis menyusui berarti ditunggu dulu ya? Iya, ditunggu dulu. Oke, begitu. Nah untuk, kan suka ada nih yang nanya, Bu Bidan kalau anak saya baru imunisasi boleh nggak pijat? Suka ada yang tanya kayak gitu. Jadi apabila bayinya setelah dilakukan imunisasi, khususnya imunisasi suntik ya, kalau misalkan seperti poliotetes itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya? Iya, tapi kalau misalkan imunisasi suntik. Itu kita jeda 1 minggu, jangan 1 minggu. Iya, karena apa? Takutnya ada ruam di bagian suntikan yang nantinya malah bengkak gitu kan. Tereaksi oleh sentuhan itu. Iya. Oke, betul. Jadi lebih baik kita jeda dulu 1 minggu. Oke. Iya. Jadi harus dijeda dulu ya, sahabat Remedika, biar tidak membuat stimulasi baru pada bekas suntikan tersebut ya. Jadi lebih optimal itu ditunggu dulu 1 minggu. Oke. Iya. Ataupun memang pada sudah kondisi sehat lah ya, kayak gitu. Ada lagi tambahannya? Ini baby gym belum dibahas nih. Ternyata lupa ya, hampir saja lupa nih. Ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Iya, baby gym ya. Oke, baby gym berarti kalau yang tadi baby care itu usianya gimana? Apakah dari awal 1 bulan sudah bisa dilakukan pemijatan nggak? Iya, udah bisa. Dari 0 bulan sampai 0 bulan? Iya, 0 bulan ya sahabat Remedika nih. Sudah 0 bulan sudah bisa nih? Sudah bisa. Berarti setelah persalinan nih di kita nih, besok pulang pijat dulu jangan lupa ya. Bisa ya, oke. Terus? Untuk baby gym ya? Baby gym. Iya, baby gym itu olahraga pada bayi. Pada bayi? Oke. Itu bisa dilakukan senam gitu ya pada bayi ya. Pada bayi. Jadi untuk manfaatnya itu sendiri untuk menguatkan otot-otot dan persendian. Persendian? Iya, karena kan senam tuh ya, jadi untuk menguatkan otot dan persendian. Ini ada usia tertentu? Ada. Udah. Itu di usia kita mulai dari 3 bulan. 3 bulan ke atas berarti, jadi 0 bulan tidak bisa ya? Bisa, karena kan otot leher bayi itu bisa kuat di usia 3 bulan itu. Betul. Sudah lebih kuat, seperti itu ya. Jadi memang harus dari 3 bulan ke sana ya, saat posisi bayi sudah mulai optimal gitu.
Terus di baby gym juga kita bisa men-screening ya tumbuh kembang bayi apakah sudah sesuai dengan usianya atau belum. Ya, bisa dilakukan di baby gym. Baby gym. Ya, kayak mengenai ini ya motorik kasar halus kayak gitu ya. Bisa kita coba cek nanti ya sekalian. Ada plusnya juga kan ya kan. Oke, dan jangan lupa nanti harus dibawa untuk buku pinknya juga mungkin ya. Oke, untuk buku pinknya juga ya. Jangan lupa setiap pelayanan kesehatan perlu kita ingatkan untuk membawa buku kesehatan ibu dan anak atau buku yang sering kita bilang buku pink ya. Oke, terus baby gym apalagi? Apalagi ya baby gym. Tadi kan semua masalah usia ya. Oke, tapi kalau misalkan dari tahapan usia itu apakah tahapan usia pada saat 3 bulan itu gymnya gerakannya seperti apa? Apa beda dengan usia dia sudah 4 bulan ke atas? Iya. Beda? Beda. Oke. Jadi kan untuk usia 4 bulan ke atas dia persiapan untuk duduk. Duduk? Jadi ada memang gerakan yang merangsang dia untuk duduk. Duduk? Iya, kalau misalkan di usia 3 bulan itu lebih ke penguatan otot-ototnya saja, seperti otot leher, menguatkan. Terus kan kita belajar bisa tuh sambil belajar dia untuk tengkurap. Oke. Itu me time ya kayak gitu ya. Me time gitu sih. Oke, berarti memang tahapannya sesuai ya. Iya. Mendekati nanti MPASI 6 bulan berarti ya itu ya kan dibantu dengan gym ini bisa merangsang. Bisa Oke, ini kan. Keren banget sih ya. Iya. Perlu sih ini. Apalagi kalau misalkan ibunya habis massage terus gym. Itu kan makin mantap ya. Oke. Paketan ada kan? Ada. Oke. Nah itu ya. Jadi plus nih. Oke, ketika sudah baby care langsung baby gym nih. Keren banget sih ini. Yang tadinya merangsang si motoriknya tambah motorik kasarnya juga kan ya. Apalagi nanti dibantu kita untuk kayak apa tuh yang tadi kalau kita sih dulu pernah pengecekan DDST ya kan. Tumbuh kembang ya untuk melihat itu. Jadi benar-benar kita ketika usia 3 bulan apakah dia sudah di tahap mana nih gitu. Berarti bisa distimulasikan apa yang perlu distimulasikan ya. Gitu. Ini pada saat baby care atau baby gym ini ayah bunda berarti ikut ya mendampingi. Iya, boleh. Boleh ya kan? Bisa lihat tuh anaknya sudah sejauh mana nih. Sejauh mana ya perkembangannya. Perkembangannya. Oke, keren sih ya. Keren ya. Oke, makanya harus nih sahabat Remedika ya, mudah-mudahan secepatnya nih. Tapi rencana kapan nih? Bulan sekarang kah sudah mulai launching di akhir bulan sini atau bulan besok sudah siap kan? Pastinya sudah siap. Iya sudah siap, di bulan depan kita sudah siap ya. Oke, sudah tinggal reservasi aja ya? Iya. Oke, baik sahabat Remedika, ini adalah bincang-bincang mengenai layanan mom care kita. Mom dan baby care kita dan yang dimana nanti sudah ada reservasi tertentu ya untuk melakukan layanan ini. Jadi ketika sahabat Remedika akan melakukan layanan ini mungkin kita arahkan untuk reservasi dulu ya. Iya. Biar kita lihat dulu kondisinya ya. Terus nanti syarat tertentu ketika mau melakukan pemijatan ataupun layanan yang lainnya itu bisa optimal ya. Iya, tidak perlu bolak-balik seperti itu ya. Betul. Oke. Mungkin nanti bisa kita cantumkan untuk layanan reservasi ataupun nomor untuk kontaknya ya. Nanti bisa ada di deskripsi ya. Dan untuk teman atau sahabat-sahabat Remedika jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga untuk channel ini dan dukung terus kami, terus share juga ke sahabat Remedika yang lain agar bisa bermanfaat juga dan agar bisa juga bisa datang untuk layanan kami di sini gitu. Ada yang mau disampaikan lagi enggak? Atau salam-salam? Sam-sam siapa ya? Sam-sam buat mom aja ya, kita tunggu kedatangannya. Oke, tuh sudah ditunggu ya oleh teman-teman bidan kita ya. Oke, baik mungkin untuk bincang bidan kali ini kita cukupkan sekian. Mungkin untuk sahabat Remedika yang masih punya pertanyaan bisa di komen ya, di kolom komen ataupun bisa langsung datang langsung ke kita ataupun menggunakan layanan konsultasi WA kita ya. Ataupun nanti bisa tanya mengenai nomor WhatsApp kebidanan juga ya. Insya Allah sih mudah-mudahan masih banyak pertanyaan nih dan makin pengen banyak yang ditanyakan ya. Iya. Jadi makanya ayo ikuti layanan terbaru kita ya. Oke, mungkin sekian ya. Oke, terima kasih Bidan Linda, Bidan Fitria sudah menyempatkan kan ya. Oke, masih semangat ya di malam ya. Oke, sip. Baik, sahabat Remedika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.